Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali untuk mata kuliah komputer akuntansi. Di pertemuan sebelumnya materi sudah sampai di entry transaksi dokumen nomor 10 ya. Kita lanjutkan untuk dokumen transaksi nomor 11. Sebelumnya kita buka dulu file yang sebelumnya ya, dengan cara klik buka data perusahaan, kemudian kita cari file yang sebelumnya sudah kita kerjakan. Oke. Kata kunci supervisor. Ya, kita lanjutkan dokumen transaksi nomor 11 di buku modul halaman 46. Di situ terdapat nota kredit di mana yang mengeluarkan adalah PT Komputa ditujukan kepada PT Harapan Bersama. Artinya ini adalah transaksi retur pembelian, maka dicatat ke dalam menu aktivitas, kemudian pembelian, kemudian retur pembelian. Ya, menu aktivitas, pembelian, kemudian retur pembelian. Dan di sini kita isikan untuk vendor name-nya adalah dari PT Komputa. Nomornya adalah NK1 ya. NK1 dengan tanggal 11 Desember 2019. Kita mengembalikan dari transaksi faktur F05. Nah, ini pilih F05. Deskripsinya retur pembelian. Kita pilih itemnya yang dikembalikan. Di sini ada yang pertama untuk IBM P230. Apakah Anda ingin beratur semua barang? Tidak ya, karena yang diretur hanya 1 unit saja. Kemudian barang yang kedua, serve, ini juga tidak dikembalikan semua, hanya ada 2 unit yang dikembalikan. Total returnnya adalah 45.100.000, langsung disimpan dan tutup. Atau kalau mau simpan ban baru boleh ya, ini langsung di OK. Nah, kalau mau melihat hasil jurnalnya, kita masih di dalam menu retur pembelian ya, kemudian klik tombol previous, ini arah panah ke belakang. Nah, sini ini yang sudah tersimpan tadi ya, ada pengembalian, ada retur pembelian dari PT Komputa. Kalau mau melihat jurnal, diklik tombol jurnal ini ya, lihat jurnal. Ini di atas tulisan purchase return. Nah, kemudian akan tampil jurnal transaksi yang tadi sudah kita input untuk dokumen transaksi nomor 11 ya. Oke, itu untuk transaksi nomor 11. Lanjut untuk transaksi nomor 12. Di transaksi nomor 12 itu ada bukti penerimaan kas ya, dimana keterangannya adalah kita menerima pelunasan faktur dari T-Com Komputer. Jadi kita catat untuk penerimaan kas, berarti kan karena ada pelunasan faktur, berarti ini adalah masuk ke dalam menu aktivitas penjualan ya, karena kita menerima pembayaran penjualan. Maka masuk ke menu aktivitas penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Aktivitas penjualan, penerimaan penjualan. Kemudian kita masukkan, kita menerima dari T-Com
masuk ke cash in bank ya, cek nomornya SS142, tanggal ceknya tanggal 12, kemudian nomor formnya BKM 12.2, tanggalnya juga 12. Nah, ini tanggal formnya. Kemudian di sini keterangannya, memonya adalah pelunasan faktur F12.1 tanggal 6 Desember ya. Nah, yang dibayar adalah nomor invoice F12.1 ya. Jadi kita pilih yang baris kedua ini, checklist. Nah, $258.00. Nah, jangan lupa cek amountnya ini, diklik tombol kalkulator ya, sehingga jumlah yang didistribusi itu 258.00. Simpan dan tutup. Nah, sudah untuk transaksi nomor 12. Lanjut untuk transaksi nomor 13, itu terdapat nota kontan, artinya di sini PT Harapan Bersama menjual secara tunai, maka dicatat ke dalam menu aktivitas penjualan, kemudian kita buat faktur terlebih dahulu ya. Untuk transaksi penjualan secara tunai, kita tetap membuat faktur penjualan dulu ya, menu aktivitas penjualan, faktur penjualan. Sini kita menjual ke cash ya. Untuk customernya kita pilih cash karena ini penjualan secara tunai. PO tidak ada, invoice numbernya kita isikan KN01 tanggal 13, terminnya COD ya, karena secara tunai. Barang yang yang dijual yang pertama untuk IBM sejumlah 7 unit, harga 18 juta. Teksnya jangan lupa diisi kode T. Kemudian barang yang kedua, Acer sejumlah 5 unit, harga 14.500. Di kode T, maka total invoice-nya 218.350.000 rupiah. Karena ini secara tunai, maka langsung kita klik bayar ya. Jadi bukan disimpan dan tutup langsung, tetapi kita klik bayar. Nah, klik bayar di sini baru untuk penerimaan penjualannya ya. Tadi kita di faktur penjualan ya. Ketika kita klik bayar, langsung otomatis masuk ke menu customer receipt atau penerimaan penjualan. Baru di sini kita bayarnya itu di checklist, simpan dan tutup. Maka di faktur akan terstempel paid atau sudah terbayar. Itu baru kita simpan dan tutup. Itu untuk transaksi penjualan secara tunai. Lanjut di transaksi nomor 14, ada bukti penerimaan kas, keterangannya adalah pelunasan faktur. Berarti ini pelunasan piutang yang diperoleh dari hasil transaksi penjualan, sehingga kita masuk ke menu aktivitas penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Diterima dari Ecom Komputer, masuk cash in bank, cek nomornya SS 510 tanggal 14 bulan 12 2019. Memonya adalah pelunasan faktur F11 .
25 tanggal 29 November. Kemudian nomor BKM-nya BKM 12.3 tanggalnya 14. Nah, yang dibayarkan adalah ini ya, sejumlah 28.850.000 checklist bayarnya. Kemudian klik tombol kalkulator yang ada di check amount. Nah, baru kita simpan dan tutup. Kalau sudah terisi semua, simpan dan tutup. Nomor BKM 12.3 sudah ada. Oh iya, saat ini bukan di 4 ya, BKM 12.4, simpan dan tutup. Oke, itu untuk transaksi nomor 14. Lanjut transaksi 15. Transaksi 15 ada bukti pengeluaran kas, keterangannya adalah pembayaran PPN. Nah, pembayaran PPN tidak ada hubungannya dengan transaksi penjualan maupun transaksi pembelian. Maka kita catat ke dalam menu aktivitas kas bank pembayaran. Aktivitas kas bank pembayaran. Dibayar menggunakan cek, artinya pakai cash in bank dengan nomor BKK 12.4 tanggal 15. Pembayaran PPN bulan November, dibayar kepada kas negara. Berapa yang dibayar? 3 juta rupiah menggunakan akun ini pembayaran PPN ya, tapi dicatat ke dalam PAT payable. Mari PAT nya PAT payable dicatat ya di dalam kolom akun itu sejumlah 3 juta rupiah ya, sudah masuk, baru disimpan dan tutup ya. Itu untuk transaksi nomor 15. Lanjut transaksi 16, ada voucher kas kecil. Voucher kas kecilnya di sini kita menggunakan metodenya fluktuasi, sehingga kita catat ke dalam jurnal. Keterangannya adalah pengambilan untuk keperluan pribadi. Untuk voucher kas kecil, catat ke aktivitas kas bank, kemudian pembayaran. Dibayarnya pakai petty cash, nomornya VKK 12.4 tanggal 17 bulan 12 2019. Memonya adalah pengambilan uang untuk pribadi kepada Tuan Restu sejumlah 1.800.000. Sini berarti kalau untuk keperluan pribadi pakai akunnya pengambilan uang pribadi drawing ya, nggak ada tipe, pakainya namanya drawing. Oke, nah, kalau sudah disimpan dan tutup, lanjut lagi untuk transaksi nomor 17. Di situ ada bukti transaksi berupa faktur dikeluarkan oleh PD Harapan Bersama. Artinya ini adalah transaksi penjualan secara kredit ya, maka catat ke menu aktivitas penjualan, faktur penjualan. Menu aktivitas penjualan, faktur penjualan. Masuk ke sales invoice, di sini diisi untuk pelanggannya kita menjual ke Tokyo Komputer. Kemudian nomor PO-nya 123, invoice number-nya
12.2 tanggal 18 Desember 2019. Terminnya adalah 2/10 N/30 ya. Kemudian itemnya yang dijual adalah IBM dengan kuantitinya 5, harga 18.500. Dikasih kode teks ya. Kemudian item yang kedua Acer 4 unit yang dijual, harga 15 juta. Total invoice-nya 167.750.000. Maka kalau sudah, langsung disimpan dan tutup. Itu untuk transaksi nomor 17 sudah selesai. Lanjut di transaksi nomor 18. Di sini ada bukti pengeluaran kas. Keterangannya pelunasan faktur, artinya ini adalah transaksi pembayaran untuk pembelian. Jadi masuk ke menu aktivitas pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Nah, kita bayar kepada PT Komputa, bayar pakai cash in bank ya. Memonya adalah pelunasan faktur F05 tanggal 10 Desember. Kemudian nomor PKKB 12.4 12.5 ya. Kemudian pembayarannya tanggal 18. Nomor ceknya CP 1205 tanggal 18 juga. Yang dibayarkan 28. Ini ya, ini checklist bayar. Nah, baru di sini cek amount-nya keluar 286 juta. Baru kita klik simpan dan tutup. Ya, seperti itu untuk materi minggu ini ya, untuk input transaksi dokumen nomor 11 sampai dengan dokumen 18. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Untuk kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2